Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Ketika beberapa anggota klan Mo di aula dibakar menjadi kehampaan, suasana di aula tiba-tiba menjadi satu di mana keheningan memerintah. Dengan keringat dingin yang perlahan menetes dari dahinya, Luo Bu duduk di kursi, tidak berani melakukan gerakan sedikit pun. Dia diam-diam menatap wajah suram pemuda berpakaian hitam itu, dan tubuhnya sekali lagi diselimuti oleh rasa dingin yang tebal itu. Tubuh satu-satunya pria dari klan Mo berdiri di tempat dengan tubuh kaku. Pada saat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi putih pucat. Mulutnya bergetar dan matanya dipenuhi ketakutan. Tadi, jika api berwarna putih itu telah bergeser sedikit lagi, arus dia bahkan mungkin tidak meninggalkan abu. Kamu memprovokasi klan Mo kami. Dengan suara gemetar, pria itu menangis dengan wajah gagah meski merasa lemah di dalam. Tidak hanya aku akan memprovokasinya, aku juga akan menghancurkan klan Mo yang tidak berharga. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Jangan terlalu sombong, di belakang klan Mo kita adalah Misty Cloud Sect. Pria itu dengan marah berkata. Suaranya semakin keras seolah dia mencoba menghibur dirinya sendiri. Bawa aku ke klan Mo, atau kamu bisa menjadi seperti temanmu dari sebelumnya. Dua pilihan, pilih sendiri. Xiao Yan menyilangkan 10 jarinya dan meletakkannya di depannya. Dia kemudian menatap pria yang gemetar itu dan berkata dengan lembut. Klan Mo tidak memiliki tirai. Pria itu menekan rasa takut di dalam hatinya, dan mulutnya tetap keras. Namun, kali ini, Xiao Yan sepertinya telah kehilangan kesabarannya. Dia dengan lembut melambaikan tangannya, dan gumpalan biji api putih muncul dari ujung jarinya dengan cara seperti kilat, membakar pria itu ke dalam ketiadaan sementara yang terakhir mengenakan ekspresi yang benar-benar terkejut. Markas klan Mo terletak di kota Yan di bagian timur Kekaisaran. Itu juga kota terbesar di wilayah timur Kekaisaran. Xiao Ding berkata dengan lembut di belakang Xiao Yan. Jika seseorang berjalan dari kota Batu Gurun ke kota Yan, seseorang akan membutuhkan sekitar 8 hari. Jika seseorang ingin terbang, dia harus dapat mencapainya dalam 1 hari. Petik 2. Xiao Yan mengangguk sedikit dan memutar kepalanya. Pandangannya terfokus pada Luo Bu saat dia berkata sambil tersenyum, pemimpin perusahaan Luo Bu, selanjutnya kita harus berdiskusi tentang masalah di antara kita. Terlepas dari apakah Anda diperintahkan oleh seseorang, kerusakan sangat signifikan yang telah Anda lakukan pada perusahaan mercenari Desert Metal, kami adalah fakta. Petik 2. Mendengar ini, keringat dingin mulai mengalir di wajah Luo Bu. Tanpa disadari, wajahnya seperti warna tanah saat dia berkata dengan suara gemetar, perusahaan mercenari pasir bersedia memberi kompensasi kepada perusahaanmu dengan 100.000 koin emas. Akankah ini berhasil? Petik 2. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan 200.000? 300.000? Melihat Xiao Yan masih menggelengkan kepalanya dan senyum di wajahnya semakin membeku, Luo Bu akhirnya meratap, Tuan, Xiao Yan, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Mengapa Anda tidak memberi tahu saya? Dengan kekuatanmu, perusahaan tentara bayaran pasir, kami bahkan tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan. Petik 2. Pada saat ini, Luo Bu benar-benar menyerah. Dengan kekuatan menakutkan Xiao Yan, perusahaan bayaran pasir tidak memiliki hak untuk berbicara tentang kondisi dengannya. Biarkan perusahaan mercenari pasir bergabung menjadi perusahaan mercenari pasir gurun. Berikan uang kepada anggota kelas rendah dan keluarkan mereka. Anggota yang merupakan bintang 7 dozes ke atas dapat tetap tinggal. Jika dia seorang dosi, dia dapat mempertahankan posisinya saat ini. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk punggung tangannya saat dia perlahan berbicara. Mendengar kata-kata Xiao Yan, semua orang di aula bingung. Sontak, ekspresi mereka menjadi menarik untuk disaksikan. Xiao Ding dan Xiao Lu bertukar pandang satu sama lain dan merasakan hati mereka sedikit bergerak. Jika perusahaan mercenari pasir gurun benar-benar menelan perusahaan tentara bayaran pasir,
maka tidak hanya di kota Batu Gurun, bahkan kekuatan di kota-kota terdekat akan kesulitan bersaing dengan mereka. Ketika saat itu tiba, perkembangan perusahaan mercenari gurun logam pasti akan meningkat dengan cepat. Meskipun tindakan ini memiliki manfaat yang cukup besar, kekurangannya juga sangat jelas. Perusahaan mercenari pasir lebih kuat dari perusahaan mercenari pasir gurun. Jika mereka bergabung, ada bahaya tersembunyi dari mereka mengambil alih kepemimpinan. Ketika saat itu tiba, perusahaan mercenari gurun logam mungkin akan menjadi kekacauan besar secara internal. Jika itu yang terjadi, maka kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Sementara Xiao Ding dan Xiao Li sedang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian, wajah Luo Bu menjadi pahit. Meskipun dia tidak memiliki ambisi besar untuk mendominasi, dia juga tidak mau menuruti perintah orang lain. Selain itu, kekuatannya jauh melampaui Xiao Ding dan Xiao Li. Hatinya secara alami merasa tidak nyaman jika harus mendengarkan perintah mereka berdua. Perusahaan mercenari Desert Metal diciptakan oleh kami 3 bersaudara. Saya juga bisa dianggap sebagai pemimpin perusahaan dari Desert Metal. Saya tidak berpikir Anda akan merendahkan diri sendiri dengan bekerja di bawah saya, bukan? Tampak jelas dari ketidaknyamanan di hati Luo Bu, Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Dengan begini, Xiao Yan menyebabkan Luo Bu dan beberapa dosi di dekatnya memiliki ekspresi yang lebih baik. Bekerja di bawah seseorang yang mungkin setingkat Do Wang tidak akan merendahkan diri. Sebaliknya, mereka akan merasa sangat dihormati. Pemimpin perusahaan Luo Bu, apakah Anda ingin bergabung, atau Anda ingin saya bersih-bersih? Bagaimana Anda ingin memilih, Anda dapat memutuskan sendiri. Berbicara sampai saat ini, Xiao Yan berhenti dan sambil tersenyum menambahkan, saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Ditatap oleh sepasang mata hitam pekat itu, sudut mulut Luo Bu bergerak-gerak beberapa kali tanpa sadar. Dia menarik napas dalam saat ekspresinya berulang kali dan dengan cepat berubah. Setelah Luo Bu diam, interior aula sekali lagi menjadi sunyi. Suasana tenang hanya memiliki sedikit suara Xiao Yan yang dengan lembut mengetuk permukaan meja. Keheningan berlangsung lama. Sama seperti senyum di wajah Xiao Yan secara bertahap ditarik, Luo Bu akhirnya tersenyum pahit dan menghela nafas. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Xiao Yan, hari ini, jika saya tidak setuju, saya takut perusahaan mercenari pasir akan segera dibubarkan. Xiao Yan hanya tersenyum dan tidak berkomitmen. Kalau begitu menurutmu aku punya pilihan. Wajah Luo Bu dipenuhi dengan kepahitan saat dia bertanya. Sepertinya kamu tidak, Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Setelah melihat senyum pahit di wajah Luo Bu dan mengetahui pilihannya, Xiao Yan mengangkat bahunya. Dia membalik telapak tangannya dan botol giok kecil muncul di tangannya. Tatapannya menyapu Luo Bu dan 3 dosi di belakangnya. Botol giok sedikit miring dan 4 pil obat berwarna merah dituangkan. Dia menjentikkan jarinya dan 4 pil obat ditembakkan ke tangan keempat orang yang tertegun. Jangan bilang aku tidak percaya padamu. Tentu saja, bahkan jika sekarang aku memberitahumu semua karena aku percaya padamu, aku khawatir kamu juga tidak akan mempercayaiku. Setelah mengucapkan kata-kata seteguk, Xiao Yan tersenyum dan berkata, hal-hal ini tidak bisa dianggap sebagai racun yang kuat. Namun, jika racun itu meletus, saya percaya selain pemimpin perusahaan Luo Bu yang harus bisa bertahan untuk sementara waktu, saya khawatir 3 orang yang tersisa akan mati di tempat. Petik 2. Memiringkan kepalanya ke Luo Bu, Xiao Yan menambahkan, ingat, aku berkata bertahan sedikit lebih lama dan bukannya kamu bisa menahan racun. Melihat ekspresi kaku Luo Bu dan 3 orang lainnya, Xiao Yan berkata sambil tersenyum, ini hanya beberapa tindakan pencegahan yang telah saya lakukan. Lagi pula, tidak mungkin bagiku untuk sepenuhnya mempercayai kalian semua. Saya akan menyerahkan penawarnya secara bertahap kepada kakak laki-laki saya yang tertua. Selama Anda tidak mencoba sesuatu yang lucu, Anda akan baik-baik saja.
Ketika Anda telah mendapatkan kepercayaan sejati di masa depan, saya akan membantu Anda semua menghilangkan racun. Petik 2. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain makan. Memegang pil berwarna merah di tangannya, Luobu terdiam sesaat sebelum menghela nafas. Dia jelas di dalam hatinya bahwa jika dia tidak mengkonsumsi pelet obat, Xiaoyan pasti tidak akan percaya bahwa mereka akan dengan sukarela bergabung. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sedikit dan dengan lembut berkata, pemimpin perusahaan Luobu adalah orang yang cerdas. Anda secara alami memahami bahwa saya melakukan ini sebagai asuransi. Petik 2. Setelah tertawa pahit, Luobu mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan. Meskipun wajah itu masih membawa senyuman, di dalam sepasang mata hitam pekat ada rasa dingin dan ketidakpedulian yang biasa. Dilihat oleh tatapan sedingin es, Luobu menggigil dingin di dalam hatinya. Dia percaya bahwa jika dia dan yang lainnya menolak untuk mengkonsumsi pil ini, akhir cerita mereka tidak akan jauh berbeda dengan beberapa orang dari klan Mo sebelumnya. Menghela nafas lagi, Luobu menoleh ketiga bawahan dan bertukar pandang. Mereka tersenyum pahit dan menggelengkan kepala sebelum menelan pelet obat berwarna merah tanpa daya. Terlepas dari situasinya, kehidupan mereka hari ini setidaknya telah dilestarikan. Mengamati 4 orang yang mengonsumsi pil itu, Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia perlahan-lahan berdiri dan berkata, Anda harus terlebih dahulu mempersiapkan masalah tentang merger. Beberapa cacing yang ada di perusahaan harus dibersihkan. Ingat, perusahaan mercenari Desert Metal tidak ingin ada sampah yang hanya tahu cara menindas orang lain dengan mengeksploitasi kekuatan perusahaan. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Xiaoyan berbalik dan berjalan keluar dari aula. Xiao Ding melirik Luobu yang tampak putus asa sebelum mengikuti di belakang Xiaoyan. Mengikuti di belakang Xiaoyan, sekelompok anggota perusahaan mercenari Desert Metal memandangi sosok kurus di depan mereka. Pikiran mereka terasa agak pusing. Hanya dalam setengah hari, kekuatan terbesar di kota Gurun Batu benar-benar telah digabungkan secara paksa ke dalam perusahaan mercenari logam gurun. Adegan komedi ini benar-benar membuat semua orang merasa seolah-olah sedang bermimpi. Duduk dengan putus asa di kursi, Luobu memandangi sekelompok orang yang pergi dalam satu file dan menghela nafas. Dia dengan lemah melambaikan tangannya dan berkata, bersiaplah untuk membersihkan semua orang yang tidak berguna. Pemimpin perusahaan, apakah kita hanya akan dimasukkan ke dalam perusahaan mercenari Desert Metal seperti itu? Di belakangnya, seorang dosi tersenyum pahit dan berkata, jika kita tidak melakukan ini, lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Kekuatan Xiaoyan adalah sesuatu yang telah Anda lihat dengan jelas. Jika dia benar-benar ingin memusnahkan perusahaan mercenari pasir kami, itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan satu jentikan tangannya. Selain itu, mengikuti perusahaan tentara bayaran yang memiliki Do Wang sebagai payung akan lebih aman daripada di masa lalu. Luobu mengusap dahinya dan berkata, mendengar ini, ketiga dosi hanya bisa tersenyum pahit satu sama lain, merasa sedih dan tidak bisa berkata-kata. Berjalan keluar dari aula, kelompok Xiaoyan perlahan menuju keluar. Mereka berbelok di sudut jalan sebelum langkah Xiaoyan melambat. Memalingkan kepalanya ke arah Xiao Ding dan Xiao Li, dia berkata sambil tersenyum, meskipun dengan paksa menggabungkan perusahaan mercenari pasir menjadi perusahaan mercenari gurun logam, memiliki beberapa bahaya dengan kemampuan kakak dan kakak kedua, kupikir kalian berdua harus bisa menyelesaikannya dengan sempurna. Ini memang sedikit merepotkan. Namun, dengan tindakan Anda barusan, saya yakin Luobu telah ditekan sedemikian rupa sehingga dia tidak akan berani melakukan sesuatu yang sembrono. Adapun tentara bayaran yang telah dipindahkan dari perusahaan mercenari pasir, tidak perlu terlalu khawatir. Saya punya rencana untuk menanganinya. Xiao Ding berkata sambil menyeringai. Itu bagus. Melihat Xiao Ding tidak ragu-ragu, Xiaoyan menghela nafas lega. Dia kemudian berkata, selanjutnya, saya akan pergi ke kota tempat klan Mo.
Masalah di sini harus diselesaikan oleh kalian semua. Petik 2. Pergi ke klanmu. Mendengar ini, Xiao Ding di sampingnya mengerutkan kening. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mengangguk dan mengingatkan, hati-hati. Klan Mo adalah penguasa kota Yan. Selain itu, hubungan mereka dengan Mystic Cloud Sect cukup baik. Petik 2. Baik. Xiao Yan tersenyum sedikit dan menganggukkan kepalanya. Dia melambai ke arah Haibo Dong di samping. Setelah itu, punggungnya sedikit bergetar dan sayap awan ungu diperpanjang. Dia bangkit perlahan ke udara, melambaikan tangannya sambil tersenyum pada kelompok Xiao Ding yang tertegun di bawah sebelum naik ke udara bersama Haibo Dong. Saat mereka mengepakkan sayap, tubuh mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.